Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pada bagian 2 dari huruf sambung yang disajikan dalam metode mapan. Seperti biasa, kita masih menggunakan urutan huruf hijaiyah, namun pada praktiknya huruf ini tidak diikuti sebagaimana adanya. Untuk huruf sambung yang kedua ini adalah huruf sambung tengah. Setelah kita mempelajari pada bagian yang lalu ada huruf sambung awal, maka pada bagian ini kita pelajari huruf sambung tengahnya. Yang pertama adalah to. Seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa to ini adalah huruf yang tidak berubah baik di awal, di akhir, di tengah maupun di akhir. Ya. Saat di awal kita menulis to seperti ini, kemudian memakai ini dan menggunakan anak panah. Untuk sambungan tengahnya sama saja cara penulisannya begini. Ya. Tarik juga ke sini, ke sini. Ya. Ini to dan to. Atau mungkin kita menyambungnya dengan ba, misalkan ba. Yang panjang kita membuat to sini, kita berikan, kemudian kita membuat bagian alifnya dan disambung dengan huruf setelahnya. Atau mungkin juga dengan misalkan yang sudah kita pelajari sin, ya, sin awal begini, kemudian kita membuat to di atasnya. Jadi pada prinsipnya untuk pembuatan to ini tidak ada perubahan sama sekali. Huruf yang kedua adalah shod. Ya. Shod awal kita tulis seperti begini. Shod awal ini tatkala kita tulis di bagian ini setelah huruf yang lain, maka dia menjadi shod sambungan di tengah. Jadi antara shod awal dengan shod tengah sebenarnya bentuknya sama. Misalkan kita sambung dengan ba di awal, kemudian kita buat begini, seperti ba lagi, ya kesinikan, sambung dengan ini, ya, kemudian misalkan disambung dengan alif, ya, ini menjadi shod tengah. Atau kita sambung dengan misalkan dengan ha, karena kita sudah belajar ini, tarik begini, kemudian agak panjangkan. Membuat di sini seperti akan membuat bawah, kemudian gini kan, ya, dan sambung dengan sini bisa misalkan disambung dengan ro, ini menjadi shod tengah. Huruf yang ketiga adalah jim ha kho. Ini juga sama dengan shod. Jadi bentuk awalnya kita sudah pelajari, untuk awal jim begini, ya. Bagian ini kalau kita tulis di sini, ya, begini, maka otomatis jim awal ini akan menjadi jim tengah. Atau misalkan saya tulis jim awal di sini begini, ya, ini jim awal tentunya. Kemudian saya buat ba sebelumnya, ya, maka jim awal ini menjadi jim tengah. Ini artinya bahwa antara jim awal dengan jim tengah tidak ada perbedaan bentuk. Yang ada perbedaan posisi saja. Kalau tadi di posisi awal, sekarang berada di posisi tengah. Begitu juga mim, ya. Mim awal kita nulisnya begini, ya, kemudian sambungkan ke sini, atau mungkin lengkungannya agak dilengkungkan begini. Untuk mim tengah sebenarnya sama, ya. Mim tengah kita tarik ke sini, kemudian kita membuat juga mim di sini. Bisa begini, atau bahkan misalkan saya membuat mim tengah, amin awal begini, ya, kemudian saya buat ba di sini, ya, sambungkan ke sini, maka ini menjadi mim tengah. Maka ada beberapa huruf, ada to, so, kemudian ha atau jim dan mim, ini posisinya atau bentuknya sama. Huruf selanjutnya adalah sin, masih juga sama, ya. Kita kembali ke sin awal yang sudah kita pelajari sebegini. Kemudian ini sambungannya. Nah, untuk sin tengah, perbedaannya yang harus diperhatikan adalah bagian ininya. Ya, bagian gigi awal.
Kalau gigi awal di sini miring ke kiri, maka di sini kita miringkan ke kanan. Awas, harus selalu diingat bahwa setiap penulisan huruf, ya, penulisan huruf setelahnya itu dimulai dari atas sambungan sebelumnya. Ini gigi sin awal, kemudian membuat di sini, kita tarik sambungannya, kita bikin sin lagi, ya, begini, ya, terus dan seterusnya. Ya, jadi dari atasnya, kemudian gigi yang kedua lebih panjang, ya, misalkan kita tutup dengan membuat alif. Ya, ini untuk sin tengah, dan sin tengah, sin dan sin tengah. Huruf selanjutnya adalah ba, nun, dan iya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan atau sedikit bentuk yang berbeda dari bentuk yang lain. Kita membuat ba awal seperti ini. Ya. Untuk ba tengah sebenarnya lebih mudah. Kita tarik seperti membuat gigi sin, ya. Sehingga kalau begini, ini bisa gigi sin, juga bisa gigi ba yang keduanya ini. Ya. Tergantung huruf setelahnya. Ya. Kalau misalkan kita sambungkan ini dengan dengan nun, misalkan begini, ya, tanpa gigi, maka dia akan jadi sin. Tanpa titik maksudnya. Kalau tanpa titik maka akan jadi sin. Tetapi kalau misalkan kita pakai titik, ya, ini bisa ba, ini nun, atau bisa ba dengan nun. Tapi tentu bagi seorang kaligrafer bentuk ini agak aneh, ya. Ya, baik, kita sekarang jangan dengan nun tuh sambungannya, ya. Ini ba awal yang pendek, misalkan ini ba tengah yang panjang, kemudian disambungkan dengan alif, misalkan bana, gitu kan, atau ba panjang, ba awalnya, ba tengahnya pendek, kemudian kita sambungkan misalkan dengan wawu, ya. Jadi misalkan banu, gitu. Atau kita kedua-duanya bikin pendek, ya, misalkan ba, kemudian ini ba, ini juga ba. Nah, kita sambungkan misalkan dengan mim, ya, dengan mim tengah di sini, mimnya ke sini. Nah, ini bisa, ya. Ini kalau seandainya bentuk giginya 2. Tapi kalau giginya ini 3 supaya tidak sama dengan sin, ya, saya katakan tadi kalau bentuknya begini, ya, ini bisa saja baba. Tapi tatkala ininya hilang, titiknya hilang, maka bisa jadi sin. Nah, untuk menghindari supaya tidak terjadi seperti itu, maka biasanya kalau ada dua ini, yang ini ditaikkan sedikit, bentuknya begini, ya. Yang keduanya tarik ke bawah, diluruskan, kemudian naik ke atas ke sini, ya. Misalkan nun ba. Nah, yang ba satunya lagi bisa dipanjangkan, ya. Kemudian misalkan kita bikin alif dari atas, bisa begini. Nah, maka di sini perbedaannya, ya. Dengan begini, di sini ada 3 gigi, ini tidak akan menjadi gigi sin karena karakter gigi sin itu lurus atau menurun, sementara di sini pendek, tinggi, pendek. Ya, saya ulangi lagi cara penulisannya. Tarik ke atas, ya, dilengkungkan, dari atas tarik ke bawah, kemudian naik sedikit ke sini, kemudian disambung dengan huruf setelahnya, ya. Ya, bisa di sini misalkan kita akan membuat ro atau huruf apa, gitu kan, 2. Nah, lalu bagaimana bentuk yang lainnya? Ini kalau dengan ba lagi. Nah, bentuk yang ini, yang tadi yang begini, ya, ini juga bisa kita sambungkan dengan bagian yang begini bentuknya, ya, di atas sambungan ba-nya. Kapan ini dipakai? Ini biasanya kalau disambung dengan nun, misalkan baina. Saya ulangi lagi, ya, ke ataskan ke sini, ya, kemudian tarik ke sini,
kemudian membuat nun, baina. Yang kemudian yang satunya lagi masih ada sambungan ba yang ini, bentuknya seperti begini ya, seperti akan membuat bagian atas shod atau seperti akan membuat ya. Nah, karena memang ini khusus di salah satunya disambung dengan ya. Misalkan kita membuat ba di sini, membuat ke ataskan, kemudian dilengkungkan, kemudian kita membuat ya di sini. Ya. Atau ya, kita membuat ba yang panjang, kemudian disambung agak di ataskan seperti sama, kemudian lengkung ke sini, ya. Awas kalau tadi lengkungnya ke sini, ya, ke bawah, kalau ini lengkungnya ke atas. Kemudian kita membuat huruf ya di sini. Nah, ini untuk ba, nun, dan ya. Selanjutnya, ya, kita masuk pada sambungan huruf ya, fa dengan qaf. Ya, tentunya ya untuk yang tengah, karena kita sudah mempelajarinya untuk yang sambungan awal. Ya, sambungan depannya atau awalnya fa atau qaf sama-sama begini kedua-duanya. Ya. Bagaimana yang tengah? Nah, ini coba perhatikan bentuknya. Ya. Tadi kita sudah membuat ada ba yang begini, ya, yang kemudian kita tarik ke bawah lalu ke sini. Nah, untuk fa tengah ini tarikannya jangan terlalu ke atas, jangan terlalu naik, tetapi agak landai ke sini. Coba perhatikan, ya, ini agak sedikit banyak langkahnya, ya, dari sini tarik ke atas. Tarik ke atas, dari atas tarik ke sini, ke bawah, kemudian ditarik ke depan. Ya, saya ulangi lagi. Ya. Tarik ke atas agak landai, kemudian tarik ke atas lagi, tarik ke belakang, kemudian tarik ke depan. Nah, bentuk ini bisa sebagai fa atau bisa sebagai qaf. Ya, misalkan kita akan membuatnya dari sin ke sini, ini apa garis sambungnya langsung, ya, kemudian ke atas, ke belakang, ke depan, ya. Kita bisa menyambungnya dengan huruf setelahnya dengan apa saja boleh, yang sudah kita pelajari tentunya, ya. Ini untuk fa dan qaf. Nah, awas, ini bentuk ini harus benar-benar dikuasai karena kita akan memanfaatkannya nanti dalam menulis ha awal. Baik, selanjutnya adalah ain, ya. Ain awal sudah kita pelajari, bentuknya begini. Ya. Untuk ain tengah, coba perhatikan. Tadi kita sudah membuat bentuk pa begini. Ya. Nah, untuk ain ini dari landai ini kita tarik aja dulu ke depan, begini, ya. Jadi kalau tadi Pak sampai di sini, ya, untuk ain langsung ke depan kan. Kemudian kita tarik, kalau tadi ke atas, sekarang tidak terlalu ke atas, beginikan saja, ya, membuat garis cembung, kemudian kita tarik ke depan. Kalau terlalu atas, ya, kita agak pendekkan. Kemudian tarik ke belakang, tarik ke depan. Ingat, nanti di huruf nasah asli ini tidak berlubang, tetapi di dalam kitabah al-i'tiyadiyah ini boleh berlubang ininya. Untuk apa? Supaya kelihatan bahwa memang ini ain. Ya, saya ulangi lagi sekali tulisannya. Ya, ke atas, kemudian ke depan, ya, kemudian tarik ke belakang cembung, kemudian ke depan kanan. Ini untuk ain. Yang selanjutnya kaf, ya. Kita masih ingat bahwa kaf ini dibuat dari huruf dal yang memakai garis. Sebenarnya kaf awal ini juga untuk kaf tengah, ya. Saya buat di sini sekali lagi, ya. Ini kaf awal. Ya. Lalu bagaimana supaya jadi kaf tengah? Ya tentu untuk kaf tengah misalkan kita sambung dengan sin di sini. Ya. Nah, ini. Jadi dia menjadi kaf tengah kalau memang datang setelah huruf yang lain. Ya. Kita ulangi lagi, misalkan kita bikin dari ba, lihat kalau tadi pa ke atas saja, kalau ain balik lagi ke sini. Kalau untuk kaf ini lurus saja ke atas,
Nah, dari atas ini kita buat lagi huruf dal. Huruf dal, kemudian kita kita kasih garis lurus. Ya, selanjutnya bisa kita sambung dengan alif misalkan atau dengan huruf yang lain. Kemudian huruf H. H ini atau ta marbutoh. Ya, ini tidak bisa disambung dengan huruf yang lain. Tatkala H ini akan disambung dengan huruf yang lain, maka bentuknya berubah. Bagaimana cara penulisannya? Ini kita belum mempelajari H awal, ya, maka kita harus berangkat dulu dari H awal. Untuk H awal ini adalah gabungan dari dal, lengkung awal dal dengan kepala pa yang tadi itu sini. Nah, begini. Coba kita lihat. Ya, ini lengkungan awal dal, kemudian kita sambung dengan kepala pa ke atas, ke belakang, ke sini. Maka ini akan menjadi H awal. Ya, kita ulangi lagi. Ya. Sini ke atas kan, ke belakang, ke bawah, kemudian ke sini. Untuk supaya nyambung boleh ini pakai begini sedikit, ini begini. Nah, ini untuk H awal. Nah, ini bisa disambung misalkan dengan alif atau dengan apa, ya, bebas. Nah, kemudian karena memang kita sedang berbicara huruf sambung tengah, kita juga masuk sekarang ke H tengah, ya. Coba perhatikan, saya ulangi lagi cara menulisan H awal, ya. Lengkung dal, kemudian pa tengah begini, ya. Nah, untuk H awal metode mapan ini saya memanfaatkan angka 6 Latin. Bagaimana caranya? Nah, di ujung sambungan dari huruf sebelumnya, bisa dari H atau misalkan dari ba atau misalkan dari sin, ya. Ini ujung-ujungnya semua kita membuat angka 6 saja. Buat angka 6, membuat angka 6, membuat angka 6. Dari angka 6 ini kita membuat garis cekung ke sini, kita juga tarik ke sini, kita juga membuat garis cekung begini. Nah, secara otomatis maka dia akan menjadi H tengah. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan bagaimana cara membuat huruf-huruf sambung yang digunakan oleh metode mapan berdasarkan pendekatan anatomi huruf. Silakan, selamat mencoba.